Bang Matthew Siahaan ini klien kami ini pernah bekerja di salah satu production house, Tobali Productions, yang sudah dalam perjanjian kerjanya beliau ini diakui haknya sebagai pencipta. Di dalam perjanjian kerjanya dinyatakan klausulnya berbunyi hak cipta tetap berada di tangan pencipta. Jadi beliau juga berhak tidak hanya terhadap upah, tapi juga berhak untuk kemudian mendapatkan haknya, ya, hak ekonomi dan hak moralnya, sebagaimana kemudian dinyatakan di dalam Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta, hak eksklusif dari pencipta. Ada 35 film karya sinematografi, back soundnya itu dihasilkan oleh beliau. Tidak kemudian beliau ini mendapatkan hak ekonominya, sedangkan hak moralnya dicantumkan. Baik, saya Oki Rahmadi, saya seorang advokat. Nah, sedangkan di sebelah saya adalah klien saya, Mas Matthew Siahaan, seorang pencipta, ya, yang kemudian menciptakan banyak sekali, ya, sudah ratusan, ribuan dari musik background itu untuk film-film, karya-karya sinematografi, ya, baik itu yang layar lebar maupun juga yang sinetron, ya, singkat, ya, mini series juga. Bang Matthew Siahaan ini klien kami ini pernah bekerja di salah satu production house, Tobali Productions, yang sudah menghasilkan beberapa sinetron, ya, sinetron dan film layar lebar. Beliau bekerja ini sebagai music composer dan music producer. Tapi di dalam perjanjian kerjanya beliau ini diakui haknya sebagai pencipta. Di dalam perjanjian kerjanya dinyatakan klausulnya berbunyi hak cipta tetap berada di tangan pencipta. Jadi beliau juga berhak tidak hanya terhadap upah, tapi juga berhak untuk kemudian mendapatkan haknya, ya, hak ekonomi dan hak moralnya, sebagaimana kemudian dinyatakan di dalam Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta, hak eksklusif dari pencipta. Sudah dari 2018 tayang sudah jutaan kali, ada 35 film karya sinematografi, back soundnya itu dihasilkan oleh beliau. Tidak kemudian beliau ini mendapatkan hak ekonominya, sedangkan hak moralnya dicantumkan. Ini dicantumkan nama beliau, Matthew Siahaan, tapi hak ekonominya ternyata tidak. Tukang bakso saja, jualan bakso itu untuk dapat penghasilan. Jadi jangan kemudian dibilang para pencipta ini mata duitan, ya. Yang bilang itu nggak punya otak. Buat apa kemudian beliau ini capek-capek bekerja menciptakan sesuatu kalau tidak kemudian untuk mendapatkan suatu keuntungan, suatu manfaat ekonomi. Jadi jangan kemudian banyak beberapa pihak saya dengar malah menyatakan bahwa wah ini pencipta duit lagi. Jadi jangan kemudian menuduh-nuduh macam-macam lah, ya. Itu malah terkesan malah tidak pakai otak. Dari tahun 2018 sampai sekarang sudah jutaan kali sudah tayang. Itu dua hak itu yang dikategorikan sebagai hak eksklusif dari pencipta. Jadi ada hak ekonomi, ada hak moral. Hak moral itu dicantumkan namanya, diakui, dan kemudian hak ekonominya ya dalam bentuk royalti. Karyanya sekitar 6.600 musik, yang lebih dari 6.600 musik di 35 film sinetron. Selama ini dicantumkan, sampai sekarang pun masih beredar. Saya bersyukur ada Bapak Oki dan tim yang mau membela kita sebagai musisi pencipta karya anak bangsa Indonesia. Sangat-sangat tidak dihargai. Lebih dari 6.600 musik, 35 film dan sinetron, itu saya udah nggak tahu mesti mau bilang apa lagi. Saya kecewa sekali. Pihak perusahaan tersebut, Tobali Production, mereka minta dilupakan saja. Dimana selama itu saya tidak pernah diberitahu, saya tidak pernah diinformasikan. Ada terindikasi karya ini sudah berpindah tangan atau dijual putus. Di dalam perjanjian itu sudah dinyatakan pasal 9-nya bahwa
hak cipta tetap berada di tangan pencipta. Maka ya klien saya selaku pencipta berhak dong untuk mendapatkan pemberitahuan apabila itu digunakan, atau kemudian apabila memang benar ini sudah dijual putus. Karena kan apabila dijual putus, maka tanggung jawab terhadap pemenuhan hak ekonomi dan hak moral itu akan beralih kepada pihak yang menerima. Ya, akhirnya saya sarankan kepada klien saya, bagaimana kalau 300 miliar saja pembayaran royalti, pemenuhan hak ekonomi sebagaimana kemudian yang dinyatakan dalam undang-undang hak cipta. Somasinya tidak ditanggapi sama sekali, sedangkan Mas Matthew juga sebenarnya kan sudah pernah untuk kemudian menghubungi dan kemudian mendapatkan jawaban yang sangat tidak masuk akal. Dilupakan saja. Tukang bakso jualan sudah dimakan, dibilang sama pembelinya sudah lupakan saja. Ya mungkin dikejar sama tukang baksonya. Jadi supaya masyarakat paham posisinya pencipta itu seperti apa dan jangan menyalahkan pencipta. Ya, seolah-olah pencipta ini mata duitan. Memang saya juga mata duitan. Jadi jangan kemudian pencipta itu bekerja itu hanya untuk amal saja, kan tidak. Karena saya yakin production house juga sudah mendapatkan keuntungan dari sini. Ya, langkah yang sudah kami lakukan adalah melakukan laporan ke Polda Metro. Ya, kami sudah laporan ke Polda Metro dan kami sedang menyiapkan gugatan. Tolong diselesaikan secara baik-baik. Orientasinya bagi ekspansi ekonomi, tidak mungkin tidak. Mungkin ada beberapa orang-orang spesial ya, merelakan. Biasanya merelakan kalau sudah kaya ya. Kalau saya sudah kaya silakan saja. Tapi kan klien saya belum dapat spesial pun masalahnya. Bilang ya sudahlah saya relakan, tidak apa-apa lah. Tidak menarik sama sekali royalti. Ya silakan saja Anda. Karena Anda sudah menghasilkan. Loh, klien saya belum menghasilkan apapun. Dan itu kan keputusan, memang keputusan pribadi masing-masing pencipta. Jangan dicampur adukan, jangan dipaksa untuk pencipta lain memiliki pemahaman yang sama dengan Anda. Ya, yang saya mau banget adalah hak ekonomi itu sebenarnya berapa? Berapa yang sudah ditayangkan, berapa yang sudah terjual, kalau untuk dijual putus ke siapa? Televisi swasta yang mana? Atau platform yang mana? Baru membuat laporan, karena kan tahapannya kan membuat laporan, nanti kemudian akan dilakukan penyelidikan, baru kemudian penyidikan. Kalau misalkan kemudian ini masuk sudah terbukti bahwa ini merupakan suatu tindak pidana. Pada dasarnya ada pasal-pasal yang kemudian dilanggar terkait dengan haknya klien kami. Sudah jelas bahwa klien kami pencipta karena sudah dicantumkan namanya dan sudah jelas hak ekonominya belum kemudian diberikan, karena kami ingin melihat itikat baik. Lawyer itu tidak peduli pada anggapan para pihak. Kalau mau bicara apapun itu, netizen itu mau bicara apapun, ya pengaruhnya ke saya apa sebenarnya? Ya, legitima persona standi judicium. Tapi kan konteksnya tetap dia harus hidup ya, kecuali kalau dia makan rumput di luar sana. Saya Pejuang hak cipta yang beruntung, masih ada Pak Oki dan tim yang mau membela saya. Tapi bila mana di luar sana mengidolakan sesuatu, dia tidak tahu masalahnya, belum baca undang-undang. Terus dia bilang pencipta ujung-ujungnya duit, coba buat karya Anda diambil, baru Anda bilang ujung-ujungnya apa? Duit atau cukup. Jadi tolong orang memperjuangkan hak cipta, memperjuangkan haknya, jangan dilarang-larang. Salah satu hak masyarakat itu adalah mendapatkan suatu penghidupan yang layak. Negara itu belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Teman-teman pencipta ini bekerja untuk diri sendiri, dia menciptakan. Termasuk juga teman-teman penyanyi. Tolong dijaga hubungan simbiosis itu, karena saling membutuhkan pada akhirnya. Karena tidak semua penyanyi bisa menciptakan lagu, dan tidak semua pencipta lagu bisa menyanyi.